hina sekali kamu-kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak, pakai apa, kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh supaya di pulau hijau pakai. Makanya kasih di frontliner itu terdepan tuh kasih putra putri Bali dari zaman dulu saya sudah ngasih tahu. Ngapain kasih yang enggak? Pindahin ke IKN nanti. Yang terbaru viral yang orang Bali itu siapa? Yang dia sangat alergi dengan hijab, jilbab, ya. Itu kan karena ada yang apa namanya? Ini nih, bagian apa nih? Yang men-syuting, yang merekam. Sekalipun 1000 kali kita pemilu, setiap bulan pemilu, jangankan 5 tahun. Ini tolong ya. Apalagi yang merekam. Jangankan 5 tahun. Kalau setiap bulan pun pemilu dan umat Islam walaupun pada akhirnya kalah harus ikut. Sekalipun kecurangan hadir di depan mata kita. Bahkan ada yang mengatakan, sekalipun kalian ikut wahai umat Islam pemilu, kalian tetap kalah, harus ikut. Karena bahasanya kalaupun, karena di mata Allah, di hadapan Allah bukan masalah kita kalah atau menang dalam kepemimpinan itu, bukan. Tapi apa? Izzah. Harga diri kita ya Islam. Sebagai seorang muslim, tidak pernah kita harus tunduk di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang munafik, zalim. Tetap harus ada kata Allah, wal takum minkum, wajib ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bukan bicara Bapak Ibu, kita bukan bicara kalah menang, apalagi bicara pemilu dan pemimpin. Allah ingin melihat kita. Allah ingin melihat kerja-kerja kita. Bahwa agama ini harus hadir di bumi ini. Di tengah arus bahkan dunia percaturan politik, pencapresan dan juga bacalek yang hari ini kita lihat memenuhi baik pepohonan, pagar, apalagi tiang listrik, di mana bisa berbelok di situ banyak foto-foto, dan tak ada kita tengok orang-orang tua yang beruban. Kalau tak ganteng cantik semuanya. Dan ini seirama dengan tema kita, tema besar kita, yaitu fikih siyasah, fikih politik. Tapi dengan aroma dan tentu nuansa yang islami, ya, ruhnya, supaya tidak keluar dari koridor syariah. Karena pucuk pimpinan ataupun al-wilayah al-uzma yang disebut dengan kekuasaan yang tertinggi dalam kepemimpinan adalah seorang pemimpin atau presiden, maka ini sangat penting bagi keutuhan umat Islam, keberlangsungan.
Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mengatur, mengurusi, untuk mentadbir. Dan pernah saya sampaikan di lain waktu, di momen yang lain, sekiranya saya, ini dalam konteks begitu pentingnya pemimpin, sekiranya saya, ini bukan bicara sombong, siapapun Anda, jika diberi kesempatan untuk memimpin, artinya dengan syarat dan ketentuan tentu berlaku ya, walaupun 1 hari saya akan ambil itu, syarat dan ketentuannya berlaku, maka bisa saja dalam 24 jam itu Anda bisa mengajak seluruh perangkat pemerintah, seluruh rakyat yang apalagi mereka muslim, notabene yang muslim, 1 hari itu bisa mereka tepat waktu sholatnya, bayangkan pahalanya. Sebaliknya, saya kalau diminta untuk mencegah jika ada orang jahat, bejat, zolim, lalim, dia ingin mencalon dan dia ingin duduk, saya berani mencegahnya. Walaupun kepemimpinannya hanya 1 hari. Kenapa? Bisa jadi dalam 24 jam itu seluruh ulama, seluruh umat Islam dibunuhnya, ditembaknya, bisa aja. Betul tak? Ya, cuman agak kaget saya maghrib ya, banyak syuting namanya. Baik, begitulah pentingnya pemimpin. Bayangkan saja 24 jam dia bisa buat peraturan, dia bisa buat kebijakan. Maka ini penting kita ya akhul Islam, ya akhul Islam. Tegaknya amar ma'ruf itu sangat mudah dilakukan oleh seorang pemimpin. Tegaknya kebenaran dan agama itu sangat mudah dikerjakan proyek akhirat itu oleh seorang pemimpin. Dan ini adalah ajang latihan bagi setiap kita. Saya pernah sampaikan bahwa saya pernah jadi ketua persatuan pelajar di Mesir, ketua persatuan pelajar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, ini bukan bicara sombong atau tidak. Pernah jadi ketua Ikatan Dai Indonesia kurang lebih 10 tahun di Pekanbaru ini. Kita bisa bangun masjid, kita bisa ketemu orang, ketemu macam-macam. Bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena pemimpin itu, kata ulama, termasuk setidaknya dia mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan yang akan menodai agamanya. Atau setidaknya dia dewan-dewan atau DPR atau menteri, setidaknya kalau ada umat Islam yang mendapatkan kursi atau kedudukan di salah satu pemerintahan seperti legislatif, yudikatif atau MK atau apa saja, bayangkan bisa jadi dari mereka lah dapat informasi-informasi yang penting, baik itu untuk dikerjakan atau dicegah. Yang terbaru viral yang orang Bali itu siapa? Yang dia sangat alergi dengan hijab, jilbab, ya.
Itu kan karena ada yang apa namanya? Ini nih, bagian apa nih? Yang men-syuting, yang merekam. Saya pernah ceramah di Nurul Yakin, saya bilang, saya tanya abang ini yang merekam ini, mau nggak antum digaji 50 juta sebulan dikirim ke Palestina untuk menjadi kameramen untuk ketika merudal gitu, antum kameramennya? Hah? Kalau di sini ada AC ambar, antum enak kita ini. Saya pun enak nih, coba berani nggak kita ke Gaza sana? Sudah hampir 100 reporter yang syahid. Antum letak di sini tripod ini, tidur pun antum bisa. Kalau di sana sedang syuting, boom. Tapi lihat dari tangan-tangan mereka lah, wajah, mata, kaki yang berjaga di setiap tempat-tempat mujahidin yang merudal itu. Dia syuting di situ, dari sanalah simpatik dunia bangkit. Dari mereka lah dapatnya informasi itu. Dan itu tawarannya surga, bukan lagi 50 juta. Bahkan tadi anggaplah 1 miliar pun bisa jadi istri Anda tak setuju. Janganlah bang. Coba. Tidak ada pohon pisang di situ. Tidak ada pohon akasia. Langit langsung ke tanah. Semua gudung itu sudah runtuh. Berani dia. Coba pentingnya ada mereka mengambil posisi itu. Itu sudah melekat imannya. Coba ini saya tadi baca ayatnya. Walaupun nanti temanya ini dahsyat sekali sebenarnya. Bahwa harus ada orang yang memang informan atau bahasanya intelijen dalam tubuh umat Islam ini, yang memang dari mereka lah informasi-informasi penting itu didapat. Apalagi informasi ini supaya agama ini terlindungi, terjaga. Coba Bapak Ibu, kalau ndak ada orang Islam jadi anggota dewan, mulai dari pusat, wilayah, kabupaten, kota, dan orang Islam bilang apa? Politik ini haram, jangan jadi dewan karena dewan ini banyak korupsinya, bla 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 bla. Siapa kira-kira nanti yang akan memutuskan perkara kita? Apa yang akan diputuskan? Bisa jadi Bu, minggu depan, pekan depan tidak boleh sholat, atau bahasanya tidak boleh ada pengajian di masjid. Bisa enggak? Kalau seluruh umat Islam tidak ada di dewan, seluruh sekolah Islam ditutup misalkan, bisa aja dia buat, namanya ada kepres, ada yang namanya macam-macam, itu keputusan bisa dibuat. Tapi karena ada mujahid-mujahid, singa-singa podium, ya, singa-singa dewan di sana, takut juga dia. Coba. Jadi jangan ratakan semua. Jelek, tidak boleh. Itu dalam politik Islam, bahwa kalau bagi saya justru harus ala yadir rajulis saleh, kekuasaan itu ketika berada di tangan orang-orang yang saleh. Buktinya ini masjid, ketuanya misal bagus,
bendaharanya bagus, tim dakwahnya bagus, tim medianya bagus. Orang-orang yang hadir pun bagus, dermawan. Karpet ganti, AC hidup, kerannya bagus, parkir bagus. Itu baru masjid. Tingkat RT, tingkat RW, lurah, camat. Baru keren. Ini enggak ada. Kalau udah mau pemilu, ustadz baru dikumpulkan. Kasih sarung, kasih baju koko, si kopiah, makan siang. Selama ini dimusuhi betul, bahwa ustadz ini radikal, ustadz dia selama ini. Coba buka itu Google itu. Begitu mau masuk tahun pemilu, baik semuanya. Rakyat ini pun ada juga onga-onga ya. Lupa dia yang 4 tahun yang lalu. Yang azan dihina, umat Islam dibilang teroris, radikal. Lupa dia. Sekarang kita lihat malah mereka yang dulu memusuhi Islam ini pede betul. Bahwa dialah seolah-olah yang penolong agama ini. Bonga. Sampaikan tadi bonga itu. Saya tengok sekarang. Maka saya buat tema saya di sini. Ashabul Futur. Ini tema gitu. Ashabul Futur ini adalah orang-orang yang lompat, kutu loncat. Kutu lompat apa namanya? Ya. Bajing loncat. Ya, karena masyarakat ini dikasih bahasa-bahasa lembut, tidak paham dia, tidur pula dia. Ya. Ashabul Futur ini orang yang memang jauh dari Islam. Putus asa. Maka kata ulama, mereka yang memang orang-orang lemah, orang-orang yang pada akhirnya mereka tidak sabar akan menanti kemenangan ini. Dengan bahasa lain, ini tolong dicatat dalam dunia politik konvensional, ya, komisional. Mereka ini orang-orang yang instan. Bagi mereka bukan agama, tapi segalanya adalah kekuasaan. Kata Allah, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ah ribbiyun kasirum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama-sama dengan jumlah yang besar ya, dari pengikut mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Qatala ma'ahu ribbiyun, orang-orang yang berorientasi kepada Allah, berketuhanan yang Maha Esa kalau gitu. Rabbani. Mereka punya orientasi hidup yaitu menyembah Allah. Artinya apapun kedudukan mereka, apalagi dalam bicara kepemimpinan, mereka betul-betul mengabdi dan menjadikan kedudukan itu untuk menegakkan agama Allah. Itu ribbiyun. Kata Allah dalam Al-Quran, fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah
karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dana kampanye 1 miliar. Yang lain ada yang ada yang ratusan, ada yang puluhan. Terus Anda tak juga takut? Atau artinya Anda juga mundur? Ini salah. Dalam politik Islam tidak ada yang namanya segala-galanya uang. Walaupun uanglah segala-galanya, tapi bukan berarti segala-galanya uang. Coba lihat Israel, Yahudi Zionis Israel yang sekarang ini. Tembaknya canggih. Mereka punya tank, kapal selam, jet tempur, apalagi helikopter Apache. Ada jumlah tentara mereka sama dengan jumlah tentara kita. Luas wilayah kita ini jumlah rakyatnya berapa? 270-an juta. Rakyat Zionis Israel berapa? Anggaplah 5 juta. Jumlah tentara kita 500.000 cuma. Sama dengan jumlah tentara Israel Zionis, cuma 500.000 juga. Kita rakyatnya 280 juta, mereka cuma 5 juta. Tentara Hamas kalaupun digabung-gabungkan semuanya jumlahnya 40.000 melawan 500.000. Sekarang siapa yang menang di medan pertempuran? Zionis Israel, tentara IDF atau Hamas? Hamas. Ada istilah saya baca ini dalam tema ini. Ini mohon maaf ya karena ini berkaitan dengan kita dalam perang. Karena di balik senjata yang canggih itu, behind the gun itu, ya, karena kehebatan the man itu, manusia yang punya keimanan yang kuat itu adalah bisa mengalahkan apa yang dipegang oleh musuh. Secanggih apapun senjata, tapi orang yang memainkan senjatanya bencong, itu bisa membahayakan diri dia. Tapi sekalipun hanya pistol, tapi yang memainkannya adalah orang-orang yang hebat. Hati-hati. Paham ya? Coba kalau menonton film action Jackie Chan, Jet Li, dia hanya sumpit aja. Sumpit aja bisa mencucuk orang. Masuk ke mata orang. Padahal lawan-lawannya tembak apa bom semuanya. Dia sumpit aja. Masya Allah. Jadi di balik kehebatan manusianya itu lebih bagus ketimbang senjatanya. Tapi kalau sudahlah orangnya hebat, senjatanya keren, itu lebih mantap lagi. Apalagi keimanannya. Jadi akhal Islam rahimakumullah, para nabi itu dan pengikut yang bertakwa itu tidak lemah sekalipun hebatnya ujian di jalan Allah. Mereka ini kata Allah tidak lesu dan tidak pula menyerah. Famastakanu wa mastakanu.
sekalipun 1000 kali kita pemilu, setiap bulan pemilu, jangankan 5 tahun. Ini tolong ya, apalagi yang merekam. Jangankan 5 tahun, kalau setiap bulan pun pemilu, dan umat Islam walaupun pada akhirnya kalah harus ikut. Sekalipun kecurangan hadir di depan mata kita. Bahkan ada yang mengatakan, sekalipun kalian ikut wahai umat Islam pemilu, kalian tetap kalah, harus ikut. Karena bahasanya kalaupun, karena di mata Allah, di hadapan Allah bukan masalah kita kalah atau menang dalam kepemimpinan, itu bukan. Tapi apa? Izzah. Harga diri kita ya Islam. Sebagai seorang muslim, tidak pernah kita harus tunduk di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang munafik, zalim. Tetap harus ada kata Allah, wal takum minkum, wajib ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bukan bicara Bapak Ibu, kita bukan bicara kalah menang, apalagi bicara pemilu dan pemimpin. Allah ingin melihat kita. Allah ingin melihat kerja-kerja kita, bahwa agama ini harus hadir di bumi ini. Sebagaimana Nabi yang Allah kisahkan, kejamnya Fir'aun, kejinya Qarun, Namruz, kaum Ad, kaum Samud, Jalut yang kejam. Coba lihat, apakah Nabi itu absen? Apakah Nabi itu mundur? Ini bukan bicara itu saja, tidak ya khalis. Mereka ini diutus li'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Silahkan kalian cibir kami, kalian hina kami, kalian bilang kami kalah, kalian bilang kami ini suaranya, surveinya macam-macam, bilang, nggak apa-apa. Kalian pikir kami hanya untuk mengejar kekuasaan? Tidak. Islam itu dakwah. Saya ingin bilang, kami tenang ketika ada orang-orang yang seiman, orang-orang yang benar-benar ingin membela agama Allah ini, semua dia pertaruhkan untuk agamanya. Walaupun terkadang sekian kali kami dikhianati, sekian kali umat Islam ini harus jatuh bangun, sekian kali umat Islam ini dihina, dibohongi, tapi sejarah mencatat kalian. Tapi sejarah akan memperlihatkan kekerdilan kalian. Pasti. Dan orang-orang yang tadi menolong agama Allah itu, baik yang bagian dakwahnya, ceramahnya, organisasinya, pemilunya dan semuanya, insya Allah Allah akan catat mereka. Masya Allah. Ya akhil Islam, kata Allah di akhir ayat ini, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 146 ini, bahwa wallahu yuhibbus sabirin. Coba, wallahu yuhibbus sabirin. Masya Allah.
Di sini dibahas kenapa banyak dari barisan umat Islam yang berkhianat. Kenapa Pak Yandri? Kenapa mereka mengenyampingkan agama? Kenapa mereka lebih memilih? Ini saya karena bicara ini politik Islam. Mereka tidak mau dengan Islamnya, tapi mau hanya dengan politiknya. Kenapa? Apa sebabnya? Di sini ada disebutkan kurang lebih 1, 2, ada ya, banyak sekali. Ada 10 penyakit. 1, mereka yang disebut bersikap keras dan berlebihan dalam agama. At-tashaddud fid-din. Ada yang benar-benar seolah-olah agamis sampai tidak mau bicara kepemimpinan, mengharamkannya. Ada yang sampai mengatakan politik itu haram. Tapi anehnya mereka ini mazhab yang begini nih, ketika ada pemimpin yang sudah dilantik dan sah, malah berpihak kepada pemimpin itu. Dan mereka mengatakan pemimpin ini harus ditaati. Dulu waktu pemilu dia tidak ikut pemilu. Dia haramkan pemilu, dia marah karena masih dalam bentuk demokrasi. Tapi begitu terpilih pemimpin dari rahim demokrasi, dia taat kepada pemimpin itu. Saya pun jadi bingung. Ya, ada orang begini. Sistem pemilunya dia haramkan. Hasil dari pemilu itu dia taati. Ini bukan hanya bodoh. Ya, coba apa Bu? Kita mau ini ceramah, bukan hanya ceramah. Saya ini transfer knowledge. Ada orang mengharamkan pemilu. Sistemnya katanya masih demokratis, macam-macam lah. Karena demokrasi itu tidak dari Islam. Oke, good. Kita terima. Fine lah. Tapi begitu selesai pemilu, terpilihlah pemimpin. Bahkan pemimpin itu tidak senang dengan agamanya. Dia bilang apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saya bilang, kacau ini orang. Kenapa? Kata ulama, mereka ini terlalu keras, berlebihan dalam agama. Sama ada beberapa masjid sudah dilarang jangan bangun masjid. Kenapa? Ada masjid berdekatan. Dia frontal, dia sudah bangun. Bahkan berkelahi sesama tetangga dengan masjid-masjid itu biasa saja. Maka ukhuwah itu direndahkan. Hanya lebih bahasanya apa? Kita ini agama. Ini tasyaddud fid din. Mereka benar-benar ya, keras. Tapi dia tidak mengikuti perasaan ukhuwah, tidak ada sama dia. Yang begini ini bahaya sekali. Makanya Nabi mengatakan ad-din ini, agama ini yusrun, mudah. Maka wala tushaddad din, tidaklah seseorang mempersulitnya kecuali akan dikalahkan. Kita yang mempersulit diri kita, maka kita kalah. Tadi malam saya ditanya lewat WA,
Ustadz, apa hukumnya menerima duit dari bakal caleg? Ada saya tulis pertanyaan-pertanyaan karena ini berkaitan dengan politik Islam. Jadi di antaranya yang saya tulis itu, pertama adalah apa motif dia memberi uang kepada orang? Apakah menyogok atau hadiah? Coba tanya. Yang kedua, apakah dia membeli suara kita? Apakah dia benar-benar orang kaya? Atau duit itu pun tidak jelas dari mana? Banyak juga saya tengok di pemilu 2019, karpet masjid ditarik balik. Anda dengar kan? Lucu aja. Karena jamaah itu tidak memilih dia. Ada kawan kalau tak salah di daerah. Dia tim sukses ini dikasih ruko sama yang caleg ini. Rupanya nggak duduk, diambil lagi ruko itu. Kemudian ini bukan hanya bicara duitnya saja. Masalahnya dalam memberi ini, Anda itu kan tersandra. Dan bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam, dari zaman dulu bukan hanya Anda, Nabi saja didatangi konglomerat. Mereka minta Nabi, ini duit, ini wanita, ini kekuasaan, ini macam-macamnya, semuanya dikasih, ditawarkan ke Nabi. Cuma satu mereka minta, jangan lagi berdakwah. Tuh dia. Makanya saya lihat banyak pula ustadz-ustadz kondang ini. Ada yang jadi wakil partai, wakil ketua, wakil ini, penasihat. Bahkan maaf ya, yang punya partainya pun bukan muslim. Ustadz. Ya. Jadi kata ulama begini, nih saya coba sampaikan poin yang kedua. Penyakit yang kedua futur dalam dunia perpolitikan ini adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mereka bilang apa? Boleh. Kalau yang begini, boleh. Begitu, boleh. Gimana kalau yang ini? Boleh. Gimana kalau yang itu? Boleh. Semuanya boleh. Kenapa? Mempermudah. At-tasahul. Memudah-mudahkan urusan. Padahal mereka tidak tahu duduk atau tidak duduknya itu tidak masalah di awal. Yang menjadi masalah, Anda tidak punya pendirian dalam agama Anda. Anda ketika menceburkan, memilih dan berada di lingkaran mereka, itu sudah satu kesalahan yang fatal. Kenapa? Contoh begini. Ada kereta api. Mesinisnya ada. Anda di gerbongnya sebagai penumpang. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau caleg atau alek anggota legislatif itu penumpang di gerbongnya atau mesinisnya? Siapa yang punya kereta api? Siapa yang punya partai? Siapa ownernya? Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau bahasa saya, mustahil
ada anggota dewan yang berkoar-koar. Berkoar-koar dia bilang, dia itu pemimpin saya itu orangnya jahat, kalau saya baik. Saya nggak percaya. Dalam dunia partai, sepokal-vokalnya anggota dewan tetap akan mendapatkan arahan dari ketua pemilik partai. Nah, ada itu. Kalau tidak, poin yang kedua, PAW, pemberhentian. Anda tidak ini, masuklah nanti ke kode etik, masuklah nanti badan kehormatan di sidang, PAW Anda. Jangan macam-macam ya. Ini bukan punya ayah kau partai ini. Cabut kau sini. Jadi kalau ada itu orang-orang ngomong, itu cuma partainya aja yang jahat, kami ini orang baik-baik. Bunga itu. Nah, adapun ada yang disembunyikannya. Sekalipun ada anggota dewan baik yang di atas nggak baik, ada yang mereka sembunyikan. Ada yang mereka sembunyikan. Terselubung. Apa buktinya? Dulu ketika ketok-ketok Palu, sama siapa dia ikut? Hah? Hanya beberapa partai, hanya segelintir orang yang mau komitmen berada di barisan umat Islam. Selebihnya kenapa? Ini kata ulama, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mereka mengambil alih semua boleh. Kemudian sedikit mengingat akhirat. Saya sering diundang anggota dewan sampai ke Bono sana, sampai ke Rohil Inhil sana, di tempat-tempat sedikit pun saya tak ada bicara partai, saya ceramah aja. Habis itu dia kesal sama saya. Sebenarnya Ustadz saya bayar ke sini, Ustadz ngomong lah, bilang ke orang tuh pilih saya. Saya tidak mau, saya bilang. Karena saya tahu Anda berada di kamar yang salah. Tak kalian kasih pun duit, tak usah, saya bilang. Jadi mereka pun belajar, pisahkan. Tapi kalau Anda di tempat yang benar, nyawa saya pun saya serahkan. Tidak ada akhiratnya. Saya duduk sama orang-orang begini. Saya ajak sholat, dia di mobil. Ustaz lah, subuh tak bangun. Apa ini bilang? Ini baru kalian belum duduk, apalagi udah duduk. Alasan rapat ini, itu, ini. Tidak ada akhirat nih. Tapi kalau begitu dia ajak kita, Ustaz kita sholat dulu Ustaz. Begitu kita tanya, ayo makan. Saya puasa sunnah Ustaz. Ini nih. Bagus. Saya ikuti orang. Datang minta-minta, tidak ada dikasih. Lagi makan datang minta-minta, ada dikasih. Saya kasih. Dia bilang apa ini minta-minta nih bonga-bonga aja nih, nipu-nipu. Itu hal kecil saja.
Jadi akhirat itu penting. Makanya apa? Nih, mohon maaf, saya ceramah ini bukan hanya ceramah. Kita ingin ada perubahan. Apa kata ulama? Kun ubadan qabla an takunu quwadan. Jadilah kamu ahli ibadah dulu sebelum kamu jadi pemimpin. Memimpin diri kita saja kepada Allah nggak beres. Gimana mau memimpin urusan umat? Ada. Saya baru pulang ke kampung. Dah 3-4 hari. 5 waktu saya di musola, ndak ada yang azan. Kita azan, ayo nak. Saya bilang ke anak, inilah lihat kampung ayah ni. Mereka hulu lalang bisa macam gosokan di sini. Namun masjid musola tak hidup. Dicibir saya. Apa nih solat-solat? Gini-gini aja kita. Jadi saya dapat cerita. Tengok itu Pak Ustadz. Ada anak kawan saya bangun rumah megah. Kenapa? Karena dia kepala bagian sabu-sabu. Hebat sekarang Ustaz. Rumahnya bertingkat besar. Maulah aku kencingi orang ini bilang. Dia terbalik dunia dia bilang. Lempar air. Itu disombongkan di hari ini. Kenapa anaknya kepala gerbong sabu-sabu bisa beli rumah? Di masyarakat awam itu. Keren itu sabu-sabu. Tanjung Balai Asahan, mafia. Tahu semua orang. Itu dikejar sama masyarakat hari ini. Nggak ada ini agama-agama ini nggak ada. Tengok tuh anak si Fulan kepala gerbong sabu besar rumahnya. Tidak ada akhirat mereka. Futur habis tinggal agama. Dan mereka tidak ada amalan. Nauzubillah. Ayo Bapak Ibu kita perbaiki kita. Sekecil apapun nanti amanah. Walaupun Anda seorang ibu, wahai bunda. Walaupun Anda seorang atuk, seorang ayah, seorang nenek, itu jabatan yang mahal. Gunakan yang terbaik. Tadi siang saya ngisi kajian zuhur. Pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak. Bagus sekali. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai atuk, orang-orang yang baik. Masya Allah. Selanjutnya, masuknya barang haram ke dalam perut. Kenapa jadi bajing loncat? Kutu loncat. Nyebrang sana, nyebrang sini. Kenapa? Tidaklah tenggorokannya, perutnya dilewatkan dengan barang makanan yang haram. Pakaiannya haram. Minumnya haram. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Jadi mohon sekali Bapak Ibu dan saya pun ya Allah berlindung. Semoga kita ini istiqomah. Janganlah hendaknya ada 1.000, 2.000, juta, ratus juta, apalagi miliar yang membuat rontok agama kita. Hanya untuk mobil mewah, rumah mewah, handphone berlipat, pingin emas,
sawit, kaplingan rumah, investasi. Jangan ya. Ya, jangan kau masukkan yang haram itu ke perut. Tidak akan ada kemenangan dalam Islam, apalagi pemimpin. Baik, ini mungkin sampai di sini. Semoga kita beramal ini, terutama mengejar tempat strategi kepemimpinan ini, jangan spontan. Tidak ada istilah spontan, rencanakan. Kita umat Islam punya strategi, ya, dan harus benar-benar direncanakan. Tidak boleh spontan. Spontan itulah yang membuat seseorang jatuh, pindah haluan, tidak ada orientasi. Kenapa? Spontanitas. Tidak bisa. Ya, baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.